Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ena Nurrohim. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sahabat bidan, sahabat entrepreneur kebidanan dimanapun berada. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat di dalam menjalankan aktivitas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jasa rental barang bayi. Dan usaha ini sangat pas sekali jika dimasukkan dalam salah satu usaha di bidang Mom and Baby Spa. Karena beberapa orang yang datang ke tempat kita adalah orang tua dari bayi ataupun ibu hamil dan juga ibu nifas, sehingga beliaunya pasti juga akan sangat membutuhkan sekali beberapa mainan ataupun perlengkapan bayi. Pada kali ini saya tidak sendiri, tapi saya akan mendatangkan narasumber yang pastinya sudah sangat berpengalaman sekali di bidangnya, yaitu di bidang rental barang bayi. Beliau adalah Ibu Pramita Sandi Ulia Imanura SST MPH. Nah, sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu biodata ataupun profil beliaunya. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember tahun 1987. Kemudian untuk emailnya yaitu oksitosinyoga@gmail.com. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin berhubungan secara langsung ataupun berkonsultasi atau ingin lebih dekat dengan beliaunya bisa mengirimkan pesan melalui email. Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu beliau adalah lulusan D3 Kebidanan Stikes Duta Agama Klaten, kemudian lulus D4 Bidang Pendidik Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan pendidikan terakhir yaitu S2 Kesehatan UNS di Surakarta. Nah, selanjutnya yaitu riwayat pekerjaan beliaunya yaitu beliau adalah bidan di klinik bidan kita, kemudian dosen kebidanan di Stikes Bekti Mulia Pare Kediri, kemudian trainer ataupun seminar yang beliau ikuti yaitu pelatihan prenatal yoga, pelatihan hypnobirthing, pelatihan baby spa dan postpartum, kemudian pelatihan konselor ASI, dan juga yang terakhir yaitu Amani Birth. Nah, begitu banyak sekali pelatihan ataupun keterampilan yang beliau ikuti. Jadi, tidak ragu lagi jika kita belajar bersama dari beliaunya tentang entrepreneur kesehatan khususnya di bidang kebidanan. Baiklah, langsung saja kita belajar bersama kepada Ibu Ulia tentang entrepreneur kebidanan, khususnya tentang jasa rental barang bayi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Aulia yang telah bersedia untuk memberikan materinya ataupun berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmunya di channel saya yaitu Ena Nurrohim. Semoga ilmunya berkah barokah dan kita semuanya bisa belajar dari Ibu Ulia. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu Erna sudah mempercayakan kepada saya untuk mengisi channel di YouTube-nya. Oke, di sini saya akan sharing tentang Baby Yumiren. Baby Yumiren itu usaha rental barang bayi dan anak yang ada di Solo yang saya jalankan bersama suami saya. Asal muasal nama Baby Yumiren. Nama ini nggak sengaja saya temukan waktu perjalanan dari Solo ke Bojonegoro. Waktu itu mau pulang naik bis, saya melamun, saya pengen ada nama di usaha saya meskipun usaha saya ini belum jalan. Lalu saya ada kepikiran ada 3 nama, tapi paling klik itu ya Baby Yumiren ini. Kenapa? Karena saya ambil Baby Yumiren ini dari kata baby, yaitu bayi. Umi itu kalau bahasa Arabnya nama artinya kan ibu. Di sisi lain, Umi ini nama ibu saya. Rent itu rental. Jadi ya udah saya gabung aja Baby Yumiren gitu. Sampai sekarang dari tahun 2015 sampai sekarang saya pakai Baby Yumiren dengan 3 kali atau 4 kali ganti logo. Untuk ide awalnya sih waktu itu saya sekolah S2 di Solo. Dengan layanan saya yang sudah saya jalankan, untuk pemasukannya kan tidak tetap berbulannya. Jadi saya pengen usaha lain yang tetap berkaitan dengan ibu dan anak yang bisa menunjang perekonomian saya waktu itu. Jadi saya setelah lulus kuliah D3 Kebidanan, selang 3 bulan saya kan langsung bekerja. Nah, saat itu ibu saya bilang, kamu kalau sudah kerja, hidupi dirimu sendiri dengan gajimu. Waktu itu dari sekolah D4 S2 saya mikir gimana caranya dengan gaji saya bisa mengelola dengan baik. Tapi waktu itu kepentok juga, waktu sekolah S2 saya ngekos bayarnya ya meskipun sebenarnya Solo itu nggak mahal ya, tapi bagi saya cukup lumayan dengan per bulannya itu nggak pasti. Lalu saya terpikirkan untuk usaha rental ini. Ya alhamdulillahnya yang sebelumnya saya seminggu 2 kali atau 3 kali makan di warung ya
cuma seminggu sekali, kadang itu pun kadang juga nggak makan di semenjak ada rental. Jadi rental ini sangat membantu perekonomian saya sebagai mahasiswa S2. Dari tahun saya masuk Solo itu akhir tahun 2013, 2014 itu sudah pengen ada usaha tapi belum terbayangkan. Nah, di pertengahan tahun 2015 itu mulai ada usaha, kayaknya rental barang bayi ini enak. Kenapa? Karena saya itu nggak bisa promosi. Nah, gimana caranya usaha saya itu promosinya ya lanjut, karena layanan saya itu kan ibu hamil, senam-senam hamil, kelas ibu hamil, kelas menyusui, ibu menyusui dan bayi-bayi. Jadi gimana caranya usaha yang baru ini udah saya lanjutin aja dari layanan saya ketika mereka masih hamil gitu. Modal usahanya waktu itu 300-an ribu, itu dapat 2 barang. Nama barangnya baby butter. Baby butter itu yang buat mandi bayi, yang bayi ditaruh di ranjang jaring-jaring itu, sama satunya itu ayunan, tapi ayunannya tuh yang paling tipe rendah. Maksudnya untuk maksimal bobotnya cuma 5 kilo aja. Itu 2 itu aja saya waktu itu barangnya, karena memang keterbatasan dana ya. Waktu itu saya mikir pengen usaha tapi nggak mau repotin orang tua, nggak mau utang sana sini, tapi dengan uang yang saya pegang di dompet, gimana caranya saya bisa mengelola waktu itu. Lalu saya sambil kuliah, sambil melayani ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak itu, saya juga ngurusin rental. Saya waktu itu masih ngekos, ukuran kamarnya itu kalau nggak salah 3x3 atau 3x4. Jadi barang-barang saya yang tidak disewa ya saya taruh di kos, tidak saya bawa pulang ke Bojonegoro. Dan saya di Solo itu cuma Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, karena ngepas pas di jam layanan saya, kuliah saya dan rental saya. Jadi hari lain saya pulang ke rumah untuk ngirit juga, ngirit makan. Cara memasarkannya waktu itu sih lewat status BBM. Zaman dulu masih BBM ya, saya masih pakai BBM. Jadi saya upload, saya status sewanya segini. Alhamdulillah 2 barang tadi itu langsung rent out, langsung disewa sama klien saya sebulan. Tapi mulai dari tahun 2017 ada yang nyaranin, coba deh Mbak Ulia pakai Instagram. Nah, saat itu 2017 atau 2018 Baby Yumira sudah punya Instagram dengan sampai sekarang juga sih fotonya masih ala kadarnya. Jadi fotonya ya asal foto-foto jepret pakai kamera HP aja. Cara membersihkannya dulu zaman saya masih ngekos ya cuci biasa, nggak ada mesin cuci, sikat biasa, pakai pewangi biasa juga, dijemur juga di kos. Tapi sekarang waktu saya sudah menikah, dipegang oleh suami saya, perawatannya lebih sip lagi. Dia itu yang nyuci, kan kadang ada jamurnya juga ya, bahan kainnya ya dia yang bersihin, dia ada mesin cuci juga, jadi dikeringin. Cuma cara menjemurnya hampir sama kayak dulu, pakai sinar matahari tapi nggak begitu kena banget gitu. Cara membersihkan dari pandemi, sebelum pandemi sama aja sih, kalau kita tetap steril, tetap dicuci, tetap dilap, tetap dipakai kuas cara bersihinnya, tetap di packing rapi, dibungkus kresek sama. Jadi nggak ada perbedaan antara pandemi dan sebelum pandemi. Terus untuk mengelola rental selama pandemi, kita berdampak banget, kita kena banget, apalagi selama pandemi setahun ini yang namanya rental stroller dan car seat itu nggak ada yang keluar, alias semuanya tuh di rumah. Kalau ditutup bisa 3 jutaan. Tapi selama pandemi juga permintaan permainan anak seperti prosotan, ayunan itu meningkat. Makanya gimana caranya waktu itu barang mengendap di rumah sekitar jutaan, tapi gimana caranya kita beli barang baru sesuai dengan permintaan. Ya alhamdulillah kita bisa ada barang baru yang insya Allah rental kami aja yang punya, itu namanya Berakiasin, permainan Montessori gitu deh. Itu yang paling laku banget gitu. Cuma memang memang untuk balik modalnya agak lama gitu. Pernah ada barang yang hilang? Karena dulu waktu saya kan nggak belajar manajemen rental ya, jadi asal-asalan aja. Dan waktu itu tahun 2015 ada penyewa yang WhatsApp saya mau sewa stroller. Waktu itu strollernya harga 300-an ribu. Dia bayar di awal, saya lupa harga sewanya berapa. Terus bulan selanjutnya saya info apakah dia mau perpanjang atau stop sewa. Dia bilangnya mau perpanjang, tapi selang 2 bulan 3 bulan dia nggak ada kabar. Saya WhatsApp
bilangnya sih suaminya lagi kena PHK, suaminya lagi kecelakaan, dia juga lagi ini itu, banyak banget alasannya Yus. Sampai saya tuh, ya udah Mbak, mana rumahnya, saya samperin, saya ambil aja strollernya, nggak usah dicas, kemarin nggak usah dibayar, ini dia tetap nggak mau. Dan sampai sekarang dari tahun 2015 sampai sekarang nggak ada kabarnya tuh. Tapi sekarang saya sudah bikin manajemen, jadi untuk sewa pertama kali barang saya antar ke lokasi. Karena Pak, kenapa? Karena Baby Yumiren dari awal berdiri itu tidak ada jaminan deposit uang atau jaminan identitas. Ya, jadi untuk pertama kali sewa barangnya kita antar ke lokasi dan kena ini ongkos kirim. Itu untuk menentukan harga sewanya kita tergantung dari harga beli, mereknya apa, jenis mainannya apa, lalu harga pasaran yang ada di Solo Raya itu berapa. Kalau di rata-rata sih 6-10 kali sewa kita balik modal, kita tutup modalnya itu. Tapi tergantung dari yaitu jenis, bahannya, harga sewanya dan lain-lain. Untuk lama sewanya kalau di Instagramnya Baby Yumiren ada dua jenis aja, sewa 2 minggu dan sewa 1 bulan. Tapi nanti ketika sudah sewa 1 bulan dan penyewa ingin memperpanjang, saya tawarkan sewa 2 bulan atau 3 bulan dengan harga yang lebih murah daripada sewa 1 bulan atau 2 minggu. Tapi memang di Instagramnya rental terteranya 2 minggu dan 1 bulan aja sewanya. Kalau ada persaingan ya di tempat saya aja, nama kecamatannya kan Kartosuro, itu ada 4 usaha rental barang bayi dan anak. Tapi ya saya percaya bahwa Allah itu sudah kasih jatah ini rezekinya kita masing-masing. Itu kalau perasaan takut sih enggak, tapi biasanya ini kita kan punya pelanggan sendiri ya, kita juga manajemennya juga beda, jadi alhamdulillah sih sampai sekarang kita masih jalan. Terus untuk usaha rental ini juga sebagai mata pencaharian kami. Saya sekarang sudah kolaborasi dengan suami saya untuk mengurus rental. Jadi saya bagian adminnya, saya yang bagian menentukan totalannya, suami saya itu bagian perawatan, pengiriman barang, pengambilan barang, terus menentukan ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya itu yang menentukan suami saya, jadi totalannya ada di saya itu ya. Jadi kita usaha bareng dengan suami saya. Oh ya, selama pandemi kemarin karena kita berefek banget di rental, jadi kita punya usaha baru yakni laundry perlengkapan barang bayi. Sebenarnya sebelum pandemi itu kita sudah melayani ini sih laundry, tapi ketika pandemi permintaannya banyak, yaudah kita dapat kita buka layanan baru yakni laundry. Lalu perawatan barangnya supaya awet, kita alhamdulillah suami saya itu orangnya telaten. Terus kita juga milih mereknya yang standar, nggak begitu high class banget, tapi standar, tapi mudah untuk dirawat. Itu juga penting sih. Kenapa? Karena kalau barangnya ecek-ecek, perawatannya biasanya agak susah, dan onderdilnya itu juga susah dicari. Alhamdulillah sekarang rental barangnya sudah 110 buah. Dan alhamdulillahnya juga hampir 80-an barang kita itu keluar. Tapi ya up and down juga ya, apalagi selama pandemi itu kan banyak banget barang yang ada di rumah, terutama stroller dan car seat. Itu perjalanan dari rental saya. Suka dukanya pasti iya. Kenapa? Karena kita kan ngurusin sendiri rentalnya. Jadi layanan saya yang sekarang tetap jalan, rental juga tetap jalan. Suami saya ketika tidak bekerja di rental, dia momong anak. Ketika saya bekerja, ya kita bagi waktu, gimana caranya rental dan layanan saya tetap jalan. Terima kasih sharingnya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga ya Bu Erna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi pemaparan dari Ibu Ulia sudah sangat jelas sekali, sangat runtut sekali. Saya ucapkan sangat terima kasih Bu Ulia. Semoga kami semua bisa belajar dari Ibu. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menulis di kolom komentar atau bisa langsung chat dengan Ibu Ulia dengan mengirimkan email ataupun langsung WA ke nomor beliaunya. Baiklah, demikian tadi video dari saya bersama Ibu Ulia tentang rental jasa barang bayi. Semoga video saya bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.